Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jika di video sebelumnya kita udah bahas mengenai Veda Ega Pratama di bisa dibilang kualifikasi kedua dari Moto3 seri Jerman di sirkuit Sachsenring 2026 ini, maka di konten kali ini ya sebelum race-nya kita akan bicara mengenai bagaimana sepak terjang dari pembalap Indonesia lainnya pastinya, yaitu Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan juga Kiandra Ramadipa di Red Bulls MotoGP Rookies Cup. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Mario Suryo Aji di hari Sabtu. Jadi pada dasarnya sama seperti kayak kelas Moto3, Mario Aji di kelas Moto2 juga bisa memperoleh kesempatan untuk melakukan kayak semacam sesi free practice di FP2 dan sesi kualifikasi. Dan menariknya adalah ya balik lagi Mario Suryo Aji di debut seri pertama setelah dia kembali dari recovery cedera di spline T7 belakangnya, dia tuh langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua dari sesi practice. Dan di sesi kualifikasi kedua luar biasanya adalah Mario Suryo Aji berhasil meraih posisi 10 atau dia akan start di race Moto2 seri Jerman di Sachsenring dari posisi row keempat. Dan teman-teman sekalian patut diketahui bahwa ya mulai seri Jerman ini ya start akan sedikit berbeda dari hal jumlah jarak ya antar masing-masing grid dan juga masing-masing row. Kalau misalkan sebelumnya itu misalkan untuk masing-masing row itu 9 meter, sekarang jarak untuk masing-masing row 1, 2, 3, 4 itu jarak sekarang 12 meter. Sementara jarak antara masing-masing grid itu juga semakin diperlebar dari 3 meter ke 4 meter untuk masing-masing grid. Nah, jadi itu update terpenting dari seri Jerman ini. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Dan kalau bisa dilihat ya, saya coba lihat dari data, Mario Suryo Aji itu berhasil menorehkan 1:21,929 ya. 1 menit 21,929 detik atau bisa dibilang hanya berselang 0,436 detik dari pole sitternya dari QJ Motor ya, MSI, yaitu Ivan Ortola yang memperoleh pole position di sini, diikuti oleh Manuel Gonzalez dan juga Izan Guevara ya menggunakan Bosco Scuro. Sementara Mario Suryo Aji di tim Idemitsu Honda Tim Asia dia menggunakan motor Kalex, teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat dari base partial time-nya gitu ya, kita bisa lihat ya Mario Suryo Aji ini bisa dibilang itu cukup bagus di sektor 2. Kalau kita ngomongin sektor 2 itu adalah sektor di mana sektor awal dari tikungan-tikungan panjang yang ke kiri, teman-teman sekalian, setelah kita memasuki sektor pertama yang bisa dibilang merupakan sektor paling pelan di sirkuit Sachsenring, karena ini tuh sirkuit tikungan-tikungannya memang agak sedikit sempit dan segala macamnya. Sementara memasuki sektor 2 kita akan mulai ketemu dengan beberapa tikungan ke kiri di awal dari total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 7 dari tikungan kiri berturutan. Awal pintu masuk tikungan ke kirinya tersebut ada di sektor 2 ini. Dan di sektor 2 Mario Suryo Aji itu berhasil menempatkan diri di posisi keempat. Sementara di sektor paling krusial ya, yaitu di sektor 3, di mana itu kalau misalkan seorang itu bisa kenceng di sektor ini, maka dia akan bisa benar-benar cukup kenceng dari lap time secara keseluruhan. Dan Mario Suryo Aji berada di posisi, kalau saya lihat ini posisi ke-8 teman-teman sekalian untuk di sektor ketiga. Sementara untuk sektor 1 dia kurang kencang di sini, agak berada di bawah ya, dia berada di posisi 14 ya. Terus habis itu kalau di sektor 2 di posisi 4 dan sektor 3 berada di posisi 9 tadi ya, mohon maaf. Dan di sektor 4 dia berada juga di posisi 9. Secara total ideal time dari Mario Suryo Aji dia sebenarnya berada di posisi 9. Sementara lap time untuk sesi kualifikasi kedua dia berada di posisi 10, sehingga dia harus start dari posisi row ke berapa tadi? 4 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan secara umum memang ya ini merupakan sesuatu yang cukup lumrah ya kalau menurut saya untuk Mario Suryo Aji, dan bahkan sebenarnya sedikit over ekspektasi dari saya sendiri untuk seseorang yang baru aja recovery dari cederanya kayak gitu. Kita berharap Mario Suryo Aji bisa memperoleh hasil yang cukup positif nanti ya, mudah-mudahan dia bisa masuk ke finish posisi top 10 juga nanti
ya bonus-bonus kalau bisa podium bagus banget gitu. Kalau kita bisa lihat di sini teammate-nya kayak Tayo Furusato juga kembali cukup bagus, dia akan start dari posisi 7. Nah, selesai kita ngomongin tentang Moto2, kita beralih ke Red Bulls MotoGP Rookies Cup, di mana pembalap Indonesia yaitu Kiandra Ramadippa itu kita bisa lihat ya start dari posisi top 10 dan akhirnya teman-teman sekalian Kiandra Ramadippa itu berhasil finish di posisi 5 teman-teman sekalian dan menyimpan sekitar 11 poin untuk ditambahkan ke championship klasemen Red Bull Rookies Cup atas namanya teman-teman sekalian. Dan di balapan ini yang jadi pemenangnya di race 1 RBRC Sachsenring Jerman adalah Ryota Ogiwara. Ya, terus habis itu disusul oleh David Gonzalez dan juga pembalap Thailand yang merupakan teammate dari Kiandra di Junior Thailand Team, yaitu Kiatisak Singhapong dari Thailand. Sementara terus ada Finn Krutovill ya, pembalap Okamsi atau local boy dari Jerman yang berada di finish posisi 4. Lalu Kiandra Ramadippa finish posisi 5. Ini juga cukup menarik teman-teman sekalian kalau kita bisa lihat ya. Secara umum kalau melihat perjalanan balapnya di race 1 ya dari Red Bull Rookies Cup, sebenarnya Kiandra itu juga cukup bagus teman-teman sekalian dan dia start dari posisi sebenarnya nggak front row ya, namun di lap pertama Ramadippa berhasil berada di posisi pertama selama 2 lap pertama. Terus habis itu masuk sekitar 4 lap berikutnya, tapi mulai sekitar mungkin 6, 7, 8, 9 dia juga berhasil memimpin lap time. Walaupun setelah itu dia agak sedikit mundur sampai posisinya sekitar 7, 8, 9 sampai akhirnya di lap terakhir Ramadippa berhasil sedikit menusuk dan juga akhirnya bisa finish di posisi 5 gitu loh teman-teman sekalian. Secara umum klasemen untuk Red Bull Rookies Cup ya setelah race 1 RBRC di Sachsenring atau pasca balapan race 1 di Sachsenring jelang race 2 di Sachsenring juga, itu Bernard Fernandes itu masih memimpin dengan 148 poin, sementara Kiandra Ramadippa itu berada di posisi 6 dengan 76 poin. Ya, artinya ini lumayan ya, hampir 72 poin ya jarak antara 72 poin ya antara Kiandra Ramadippa dengan pimpinan klasemen Red Bull Rookies Cup sementara yaitu Bernard Fernandes. Ini juga cukup menarik ya, kita juga tetap memiliki kayak semacam cukup harapan ya untuk Kiandra Ramadippa untuk bisa tampil bagus di race 2 karena memang secara umum Rama memiliki semacam kayak pengalaman untuk balapan di Sachsenring dan bagusnya lagi pengalamannya bahkan adalah pengalaman podium race 1 dulu di Sachsenring tahun 2025. Ya jadi mudah-mudahan Rama yang memang bisa bilang terkenal ya dengan oleh beberapa netizen, teman-teman sekalian juga bisa melihat ya balapannya bisa dibilang bahkan punya style yang memang berbeda dengan Vedega Pratama. Banyak yang menilai bahwa dia mungkin sedikit lebih agresif, sedikit lebih tidak mengenal kata takut dan ini mungkin yang bisa sesuatu yang jadi cukup positif ya untuk bisa melihat Kiandra Ramadippa atau Rama untuk balapan di Red Bull Rookies Cup. Jadi ingat-ingat ya kalau misalkan Rama bisa finish posisi top 3 baik itu di Red Bulls maupun juga di Junior GP yang sekarang namanya adalah Moto3 Junior, maka dia bisa mengamankan posisi bisa dibilang golden ticket ya untuk bisa mengikuti balapan Moto3 World Championship di tahun depan 2026. Tahun terakhirnya 2027 tahun terakhirnya Moto3 menggunakan mesin 250 cc 1 silinder. Nah, jadi itu teman-teman sekalian update di hari Ahad pagi ini ya di mana kita nanti akan menjelang race day untuk kelas Moto3, Moto2 dan juga MotoGP dan juga race 2 di kelas Red Bull Rookies Cup. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Jaga diri teman-teman sekalian dan jangan lupa berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.